warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5D kelompok 2 akan memaparkan dengan tema jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu model integrate dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2023. Anggota kelompok yang pertama Fahan Rizky dengan NIM 113, 2 Arya dengan NIM 120, 3 Tata Kunta dengan NIM 121, 4 Radiva, saya sendiri 117, terakhir Bintang Mijagan dengan NIM 131. Belakang, pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam satu mata pelajaran maupun beberapa mata pelajaran. Dengan adanya pengkaitan atau pemaduan mata pelajaran, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara menyeluruh, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna bagi siswa. Model pembelajaran tematik merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu materi berupa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan dan setiap pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar siswa dapat belajar dan menguasai isi pelajaran sehingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Aspek kognitif juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, aspek afektif, serta keterampilan, aspek psikomotorik kepada siswa. Pembelajaran di sekolah menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dan siswa. Pembelajaran yang berkualitas tergantung dari motivasi, kreativitas, dan model pembelajaran yang digunakan berdasarkan konteksnya dari seorang guru dan siswa. Pembelajaran terpadu memiliki motivasi yang tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi belajar, juga menggunakan model atau metode pembelajaran yang relevan yang akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreativitas guru, sehingga membuat siswa lebih mudah mencapai target belajar. Untuk materi pertama akan disampaikan. Baik, saya melanjutkan menjelaskan materi tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa itu jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu model integrate? Yang kedua, bagaimana kriteris jaring-jaring tema yang baik? Yang ketiga, bagaimana cara merancang jaring-jaring tema pembelajaran kurikulum tematik terpadu? Dan yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu? Tujuan 1. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu model integrate. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan kriteris jaring-jaring tema yang baik. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan cara merancang jaring-jaring tema pembelajaran kurikulum tematik terpadu. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu. Pengertian jaring-jaring tema. Menurut Fogarty tahun 1991-275 menyatakan bahwa this interdisciplinary matches subject for overlaps in topics and concept with some team teaching in an authentic integrated model. Pembelajaran yang menggabung-gabungkan bidang studi interdisciplinary yang tumpang tindih, overlaps, topik dan topik, konsep dan konsep, sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi atau mata pelajaran. Dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang telah diambil dari bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaring-jaring tema, siswa dapat diharapkan memahami suatu tema tertentu dengan menggunakan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengertian model integrate. Pembelajaran tipe integrate
Keterpaduan adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Menurut Fogarty, tahun 1991-276, pada model ini terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa guru mata pelajaran berbeda namun memiliki tema yang tumpang tindih. Mata pelajaran sangat dekat keterkaitannya. Dalam tahap ini, guru yang bergabung harus kompak serta memiliki skill yang tinggi untuk membangun rasa percaya diri dan kepercayaan sebagai perancang kurikulum. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan model-model pembelajaran tematik terpadu. Satu, simple, sinkron, mudah dipahami, logis, kemenarikan, dan terpadu. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu model integrate. Menentukan tema. Dalam penentuan tema bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Cara pertama dengan cara mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan siswi sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. 2. Menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Langkah ini terlalu rumit karena pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan pemetaan terhadap materi-materi yang akan dijadikan bahan pembuat jaring tema. Mengelompokkan materi yang telah diinventarisir ke dalam rumpun mata pelajarannya masing-masing. 4. Menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran tema. Pola hubungan antara tema dengan rumpun materi diilustrasikan dengan soal. Baik, berikut adalah kelebihan dan kelemahan jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu model integrate. Kelebihan jaringan tema yang mengikuti model pembelajaran terpadu adalah 1. Penyeleksian atau penentuan tema sesuai minat akan memotivasi siswa-siswi untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa-siswi. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi siswa-siswi dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Sedangkan kekurangan jaringan tema model pembelajaran terpadu adalah 1. Sulit untuk menyeleksi tema. 2. Cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan pengembangan konsep. Berikut adalah contoh-contoh model pembelajaran tematik terpadu, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari. Ini dengan subtema 1, tugas sehari di rumah, yaitu PPKN, matematika, SPDB, PJOK, Bahasa Indonesia. Yang kedua, subtema 2. Yang ketiga, subtema 3, yaitu tugas sebagai umat beragama. Yang keempat adalah subtema 4. Oke, baik, selanjutnya terdapat subtema 1, yaitu hewan di sekitarku dengan 6 pembelajaran. Pembelajaran pertama terdiri dari SPDB, Bahasa Indonesia dan Matematika. Pembelajaran 2 terdiri dari PJOK, Bahasa Indonesia dan Matematika. Pembelajaran 3 terdiri dari PPKN, Matematika dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran keempat terdapat Matematika, SPDB dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran kelima terdapat Bahasa Indonesia dan Penjasorkes. Sedangkan pembelajaran keenam terdapat Matematika dan PPKN. Pembelajaran 1, Matematika dengan KD 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. 4.5 mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai
kesetaraan pecahan mata uang. Indikator 3.5.1 menyebutkan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. 4.5.1 mengurutkan pecahan mata uang. Dengan tujuan yang pertama, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Yang kedua, yaitu dengan memperhatikan gambar, siswa dapat membandingkan pecahan uang secara cermat. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat mengurutkan pecahan uang secara cermat. Lanjut ke SBDP KD 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Indikator 3.2.1 memahami panjang pendek dan kuat lemah bunyi melalui lagu anak-anak. 4.2.1 menyanyikan lagu dengan menggunakan panjang pendek dan kuat lemah bunyi. Dengan tujuan, dengan memahami gambar, siswa dapat memahami panjang pendek bunyi dengan simbol secara cermat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan panjang pendek bunyi dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Bahasa Indonesia KD 3.3 menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.3 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Dengan indikator 3.3.1 menjelaskan kosakata dan konsep yang berkaitan dengan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar. 4.3.1 mempresentasikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa daerah dari hasil pengamatan tentang lingkungan geografis. Tujuan, dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. 2. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah dengan jujur. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Baik, masuk ke sesi kesimpulan. Jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang telah diambil dari bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaringan tema, siswa dapat diharapkan memahami suatu tema tertentu dengan menggunakan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda-beda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Pembelajaran terpadu tipe integrated ini adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, dan menemukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang. Sebuah jaringan tema dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu simple, sinkron, logis, mudah dipahami, kemenarikan, dan terpadu. Langkah-langkah membuat jaring-jaring tema ialah menentukan tema, menginventarisasi materi-materi yang masuk sesuai dengan tema yang telah ditentukan, mengelompokkan materi yang telah diinventarisir ke dalam rumpun mata pelajarannya masing-masing, dan menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Jaring-jaring tema pembelajaran terpadu model integrated mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri dibandingkan dengan model lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.